4. Tentang tugas seorang perantara. Jika seorang wanita telah menunjukkan perasaan cinta dan gairahnya, entah melalui tanda-tanda atau gerak-gerik tubuhnya, dan selanjutnya ia jarang atau tidak pernah lagi menampakkan diri, atau jika seorang wanita ditemui untuk yang pertama kali, maka sang lelaki harus menggunakan jasa seorang perantara untuk mendekati wanita tersebut. Perantara setelah mendapat kepercayaan si wanita akan bertindak sesuai dengan kesukaan wanita tersebut. Si perantara harus membuat si wanita merasa jijik atau membenci suaminya melalui perbincangan yang mereka lakukan. Si perantara bisa menceritakan kepada si wanita perihal obat-obatan untuk bisa hamil dan mendapatkan anak, atau cerita tentang lelaki lain. Ia bisa pula bercerita perihal aneka macam dongeng dengan cerita-cerita tentang istri-istri dari lelaki lain. Bisa pula ia memuji kecantikan, kebijaksanaan, kedermawanan, dan sifat-sifat yang baik dari wanita, dan kemudian mengatakan kepada si wanita, "Sungguh sayang teramat sayang jika wanita seanggun dan sebaik dirimu itu bersuamikan lelaki semacam itu. Sungguh lelaki itu seandainya saja menjadi pelayan orang secantik dirimu itu, sama sekali ia tidak pantas." Si perantara harus lebih jauh berbicara pada si wanita dengan mengungkit atau menyebutkan perihal kelemahan gairah suami si wanita. Begitu pula dengan sifat-sifat buruk suami si wanita, seperti pencemburu, kasar, pembohong, tidak tahu terima kasih, ketidaksukaannya pada berbagai kesenangan, bodoh, kikir, dan berbagai sifat buruk lainnya. Si perantara secara khusus dan berulang-ulang menekankan berbagai sifat buruk suami si wanita, sedemikian rupa sehingga si wanita menjadi sangat terpengaruh. Jika si wanita itu merupakan wanita jenis rusa dan suaminya pria terwelu, tidak ada masalah bagi si wanita. Namun jika si wanita pria terwelu sementara si wanita jenis kuda, betina atau gajah, maka hal itu akan menjadi masalah bagi si wanita. Gonika Putra berpendapat, jika hal itu merupakan kejadian pertama bagi si wanita, atau jika cintanya ditunjukkannya secara sembunyi-sembunyi, maka sang lelaki harus mengirimkan seseorang perantara yang telah dikenal serta dipercaya si wanita. Kita kembali ke pokok persoalan kita. Si perantara itu harus mengatakan kepada si wanita perihal kesetiaan dan cinta kasih sang lelaki. Ketika kepercayaan dan rasa cinta si wanita pada sang lelaki semakin menguat, si perantara dapat menjelaskan tentang hal yang harus diselesaikannya dengan cara berikut. Dengarkan ini, wahai perempuan cantik. Sang lelaki ini terlahir dari keluarga baik-baik. Setelah melihatmu, ia menjadi tergila-gila kepadamu. Lelaki muda yang malang tersebut dan yang berwatak lembut ini sebelumnya belum pernah mengalami kegelisahan seperti ini. Ia sangat menderita. Penderitaan ini bisa jadi membuatnya menyerah, tidak tahan lagi, dan rasanya ia ingin mati saja. Jika si wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, maka pada hari berikutnya setelah melihat tanda-tanda perhatian si wanita yang terpancar dari wajahnya, melihat dari bola matanya, serta dari sikap dan cara berbicaranya, si perantara harus melanjutkan pembicaraan tentang sang lelaki kembali.
Si perantara lantas menceritakan kisah tentang Ahalya dan Indra, tentang Sakuntala dan Dusyantala, dan kisah-kisah lainnya yang dianggapnya sesuai untuk situasi ketika itu. Si perantara juga harus menjelaskan kepada si wanita perihal kekuatan sang lelaki, bakat-bakatnya, keterampilannya dalam seni 64 yang disebutkan oleh Babravya, penampilannya yang menawan dan hubungannya dengan perempuan terhormat, tanpa peduli apakah hal itu benar-benar terjadi atau tidak. Sebagai tambahan, si perantara harus dengan seksama memperhatikan tingkah laku si wanita. Jika si wanita bersikap positif, hal itu akan ditunjukkan sebagai berikut. Ia akan mendekati si perantara dengan tersenyum, akan duduk di dekat si perantara dan bertanya, "Kemana saja engkau ini? Apa yang telah engkau lakukan selama ini? Di mana engkau akan makan malam? Di mana engkau tidur? Di mana engkau duduk?" Selain itu, si wanita akan menemui si perantara di tempat sepi dan menceritakan kisahnya kepada si perantara di sana. Ketika itu si wanita akan sengaja menguap, mendesah panjang, memberi aneka hadiah kepada si perantara, mengingatnya dalam acara-acara pesta, menyuruhnya pergi dengan harapan dapat menemuinya kembali, dan berkata kepadanya dengan nada bercanda, "Wahai perempuan yang pandai bicara, mengapa engkau mengatakan kata-kata buruk kepadaku?" Kepada si perantara, si wanita akan menceritakan dosa yang ia lakukan akibat berhubungan dengan sang lelaki. Tetapi ia tidak akan menceritakan kepadanya perihal kunjungan-kunjungan sebelumnya atau percakapan-percakapan sebelumnya yang mungkin saja telah terjadi antara dia dan sang lelaki. Namun ia terlihat sangat ingin untuk ditanya perihal masalah tersebut. Dan yang terakhir, ia akan menertawakan keinginan si lelaki, tetapi ia tidak akan mencelanya. Inilah akhir pembahasan mengenai perilaku seorang wanita dengan seorang perantara. Ketika seorang wanita menunjukkan cintanya seperti yang dijelaskan tersebut di atas, si perantara harus meningkatkannya dengan membawa tanda dari sang lelaki. Namun jika si wanita secara pribadi tidak mengenal sang lelaki, si perantara akan menenangkannya dengan memuji-muji sifat baik sang lelaki dan dengan menceritakan kisah-kisah tentang cinta sang lelaki terhadap si wanita itu. Di sini, Audalaka mengatakan, ketika seorang pria dan wanita secara pribadi tidak saling mengenal dan masing-masing tidak memperlihatkan tanda-tanda saling mencintai, maka penggunaan jasa perantara tidak ada gunanya. Para pengikut Babravya sebaliknya menyatakan, meskipun secara pribadi si wanita dan sang lelaki tidak saling mengenal, melainkan masing-masing telah menunjukkan tanda-tanda saling tertarik, masih ada kesempatan bagi seorang perantara untuk berperan di sini. Gonika Putra menekankan bahwa seorang perantara harus dipekerjakan jika mereka saling mengenal, meski tidak terdapat tanda-tanda ketertarikan di antara mereka. Namun demikian, Vatsyayana mengatakan, walau secara pribadi mereka tidak mengenal dan mungkin belum menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, masih ada kemungkinan seorang perantara dipekerjakan.
Kini si perantara dapat menunjukkan pada si wanita hadiah-hadiah seperti buah pinang dan daun sirih, wewangian, bunga, dan mungkin cincin-cincin yang telah diberikan sang lelaki demi cintanya kepada si wanita. Pada hadiah-hadiah itu harus terdapat tanda-tanda gigi atau kuku sang lelaki atau tanda lainnya pada kain atau pakaian yang mungkin telah dikirimkan sang lelaki. Sang lelaki hendaknya menggambarkan dua tangan yang saling bertaut menjadi satu dengan kunyit untuk bahan menggambar, sebagai perlambang seolah-olah sedang memohon secara tulus. Si perantara juga harus menunjukkan kepada si wanita itu gambar-gambar hiasan berbagai jenis potongan daun, hiasan telinga, dan karangan bunga yang berisi surat cinta yang mengungkapkan perasaan cinta sang lelaki. Si perantara juga harus dapat membuat si wanita tergerak hatinya untuk membalas pemberian sang lelaki dengan pemberian yang sepadan. Setelah mereka masing-masing telah menerima pemberiannya, sebuah pertemuan antara sang lelaki dan si wanita harus diadakan dan sepenuhnya dipercayakan pada si perantara untuk mengaturnya. Para pengikut bab Raffia mengatakan bahwa pertemuan ini dapat dilangsungkan pada saat mereka pergi ke kuil atau pada waktu perayaan, pesta kebun, pertunjukan teater, upacara pernikahan, upacara persembahan kurban, festival, dan upacara pembakaran mayat. Juga pada waktu pergi ke sungai untuk mandi atau pada waktu terdapat bencana alam. Selama ada bahaya perampokan atau serangan musuh terhadap negeri. Akan tetapi Gonika Putra berpendapat pertemuan antara sang lelaki dan si wanita itu sebaiknya dilakukan di tempat tinggal sahabat-sahabat si wanita, ahli pengobatan, ahli nujum, dan pertapa. Tetapi Vatsyayana mengemukakan bahwa tempat yang sesuai untuk pertemuan itu adalah tempat yang telah diatur begitu rupa, yang terdapat pintu masuk dan pintu keluar padanya. Pintu-pintu itu untuk menjaga segala kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan, di mana sang lelaki yang masuk ke dalam akan dapat keluar dengan mudah. Si perantara atau pembawa pesan wanita terdiri dari 1. Seorang perantara yang menanggung sendiri seluruh urusan tersebut. 2. Seorang perantara yang hanya mengerjakan bagian terbatas dari urusan tersebut. 3. Seorang perantara yang hanya bertugas membawa pesan saja. 4. Seorang perantara yang bertindak sesuai keinginannya sendiri. 5. Seorang perantara dari wanita muda yang lugu. 6. Seorang istri yang bertindak menjadi perantara. 7. Seorang perantara bisu. 8. Seorang perantara yang bertindak seperti angin. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori dari wanita pembawa pesan tersebut seperti di bawah ini. 1. Seorang wanita yang setelah mengamati gairah antara seorang wanita dan seorang lelaki, menyatukan kedua belah pihak dan mengaturnya dengan kecerdasannya sendiri. Perantara semacam itu disebut perantara yang menanggung sendiri seluruh urusan tersebut. Jenis perantara semacam itu terutama dipekerjakan ketika sang lelaki dan si wanita telah mengenal satu sama lain dan telah berbincang-bincang bersama. Dan dalam kasus-kasus semacam itu, si perantara tidak hanya dikirimkan oleh sang lelaki, seperti yang terjadi
pada kasus-kasus lain, namun juga dikirimkan oleh si wanita. Sebutan ini juga diberikan kepada seorang yang telah melihat bahwa seorang wanita dan seorang pria saling cocok, berusaha untuk menyatukan mereka meskipun keduanya tidak saling mengenal. 2. Seorang perantara yang setelah melihat bahwa sebagian dari hubungan permasalahan telah dilaksanakan atau bahwa usaha telah dilakukan pihak sang lelaki dan hanya perlu diselesaikan saja sisa permasalahannya. Perantara seperti itu disebut perantara yang hanya mengerjakan bagian terbatas dari urusan tersebut. 3. Seorang perantara yang hanya bertugas untuk menyampaikan pesan antara sang lelaki dan si wanita yang saling mencintai, namun tidak dapat sering bertemu, disebut perantara pembawa pesan. Sebutan ini juga diberikan untuk seseorang yang dikirim salah seorang dari sepasang kekasih itu untuk memberitahu tempat dan waktu pertemuan mereka berikutnya. 4. Seorang wanita yang mendatangi sang lelaki dan memberitahunya jika ia bermimpi berhubungan badan dengan sang lelaki. Si wanita lantas mengekspresikan kemarahannya pada istri sang lelaki yang telah memakinya karena memanggilnya dengan nama saingannya. Si wanita menunjukkan kepada istri sang lelaki benda di mana tercetak gigi dan kuku sang lelaki. Si wanita menyebutkan bahwa dirinya yang pada awalnya dikehendaki sang lelaki. Secara pribadi ia bertanya, siapa di antara ia dan istri sang lelaki yang lebih cantik? Wanita seperti itu disebut perantara yang bertindak sesuai keinginannya sendiri. Wanita semacam itu akan ditemui serta ditanya secara pribadi oleh sang lelaki. Sebutan itu juga diberikan pada wanita yang setelah bersepakat dengan wanita lain untuk bertindak sebagai perantara bagi dirinya, mendapatkan sang lelaki untuk dirinya sendiri dengan membuat sang lelaki itu dekat dengan dirinya, dan dengan demikian membuat wanita lain gagal mendapatkan sang lelaki. Sebutan yang sama diberikan kepada seorang pria yang menjadi perantara orang lain dan tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan wanita itu, namun kemudian mendapatkan wanita itu untuk dirinya sendiri, sehingga orang yang memintanya menjadi perantara gagal mendapatkan si wanita. 5. Seorang wanita yang telah memiliki kepercayaan dari seorang istri muda yang lugu dari sang lelaki yang telah mengetahui rahasia-rahasianya tanpa menggunakan tekanan ataupun terhadap dirinya, dan mengetahui bagaimana sang suami bersikap kepada istrinya itu. Jika si perantara kemudian mengajari si wanita itu tentang seni dan berhias diri untuk menunjukkan cintanya pada suaminya, dan juga mengajarkan kapan ia harus bersikap marah atau berpura-pura marah, dan kemudian setelah ia sendiri membuat tanda-tanda dengan kuku dan gigi di tubuh si istri, ia menyuruh si istri untuk menunjukkannya pada suaminya, dan yang membuat sang suami bangkit gairahnya untuk menggauli istrinya. Hal itu dinamakan perantara dari wanita muda yang lugu. Dalam masalah ini sang suami dapat mengirimkan jawaban kepada istrinya melalui si perantara yang sama. 6. Jika seorang pria membujuk istrinya untuk mendapatkan seorang wanita yang sangat ia kehendaki dan meminta istrinya untuk mendatangi si wanita,
untuk memberitahunya tentang kebijaksanaan dan kemampuan sang suami, maka si istri itu disebut istri yang bertindak menjadi perantara. Dalam masalah ini, perasaan si wanita terhadap sang suami harus juga diketahui sang suami melalui istrinya. 7. Jika seorang lelaki mengirim seorang gadis atau pelayan wanitanya kepada seorang wanita dengan berbagai dalih atau alasan yang dibuat-buat dan meletakkan sepucuk surat di dalam karangan bunga atau pada hiasan-hiasan telinganya, atau memberikan bekas-bekas gigi atau kuku pada si gadis atau pelayan wanita tersebut, maka sang gadis atau pelayan wanita itu disebut seorang perantara bisu. Dalam masalah ini sang lelaki akan mengharapkan jawaban dari si wanita melalui perantara yang sama. 8. Seseorang yang membawa sebuah pesan untuk seorang wanita yang memiliki dua tujuan atau yang berhubungan dengan beberapa urusan masa lalu atau yang tidak dimengerti oleh orang lain disebut perantara yang bertindak seperti angin. Si perantara bertindak menyelesaikan bagian dari urusan tersebut. Dalam masalah ini, jawaban dapat diminta melalui si perantara yang bersangkutan. Dengan demikian, berakhirlah pembahasan mengenai berbagai macam perantara. Seorang wanita ahli nujum, pelayan wanita, pengemis wanita, atau artis wanita sangat memahami pekerjaan perantara dan dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari wanita lain. Salah satu dari mereka dapat menimbulkan kebencian antara dua orang. Jika ia menghendaki hal itu, ia bisa pula memuji-muji atau melebih-lebihkan kemolekan seorang wanita yang ingin dipujinya, atau menjelaskan seni-seni yang dilaksanakan wanita lain dalam berhubungan seksual. Mereka juga dapat memuji-muji tentang cinta seorang lelaki, tentang keterampilannya dalam urusan hubungan badan, dan tentang keinginan sang lelaki pada wanita lain, bahkan lebih indah daripada wanita yang diharapkan sang lelaki, dan menjelaskan pengekangannya di dalam rumah. Akhirnya, seorang perantara dengan kecerdikannya dalam bertutur kata akan dapat menyatukan seorang lelaki dan wanita, meski mungkin si wanita tidak pernah sebelumnya memikirkan sang lelaki itu. Si perantara juga dapat menyatukan kembali sang lelaki dan si wanita yang sebelumnya terpisah karena adanya satu dan hal lain. Bab 5. Tentang cinta orang-orang berkuasa pada istri-istri lelaki lain. Para raja dan para pejabatnya tidak memiliki akses terhadap istri orang lain. Terlebih-lebih cara hidup mereka secara terus-menerus diperhatikan, diamati, dan ditiru masyarakat. Seperti halnya dengan dunia binatang yang terbangun dari tidur ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Mereka juga ikut membaringkan tubuh untuk beristirahat. Dengan demikian, para penguasa tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan masyarakat, karena hal itu sangat membahayakan posisi dan kedudukan mereka, dan akan menimbulkan cemoohan dari masyarakat. Namun demikian, jika mereka menyadari bahwa tindakan seperti itu perlu mereka lakukan, mereka harus menggunakan cara-cara tertentu yang akan dijelaskan dalam paragraf berikut ini. Kepada desa atau gramani, pegawai raja yang ditempatkan di sana, dan seorang lelaki yang tugasnya sedikit demi sedikit mengumpulkan jagung,
bisa mendapatkan para wanita di kampung tersebut hanya dengan cara meminta mereka. Karena hal inilah kelompok wanita itu disebut wanita-wanita tanpa kasta oleh lelaki yang gemar mencari kenikmatan ragawi. Hubungan para lelaki tersebut di atas dengan wanita kelompok ini terjadi pada kesempatan mereka melakukan kerja bakti. Ketika mereka mengisi lumbung-lumbung padi di rumah mereka, ketika mereka mengangkat barang-barang keluar masuk rumah mereka, pada saat mereka membersihkan rumah, ketika mereka bekerja di ladang, pada saat mereka membeli kapas, wol, jerami, dan benang, pada saat musim pembelian, penjualan, dan pertukaran macam-macam barang lainnya, dan pada saat melakukan berbagai macam pekerjaan lainnya. Dengan cara yang sama, para lelaki pengawas peternakan sapi berhubungan badan dengan para wanita pemerah susu sapi, para jabatan atau petugas yang mengawal atau menjaga para janda atau wanita-wanita yang tidak memiliki pengawal berhubungan badan dengan wanita-wanita seperti itu, dan juga dengan wanita-wanita yang telah meninggalkan suami mereka. Mereka yang pandai mendapatkan keinginan mereka akan mencari sasaran mereka dengan berjalan-jalan pada malam hari di desa. Dan ketika para lelaki desa tengah melakukan hubungan badan dengan istri-istri dari anak-anaknya, sehingga banyak istri yang hanya tinggal sendirian di rumah. Terakhir, para pengawas pasar juga melakukan hubungan badan dengan para wanita desa ketika mereka berjualan di pasar. Adapun penjelasan untuk mendapatkan istri-istri dari lelaki lain secara terselubung atau tersamar adalah sebagai berikut, yang mana biasanya dilakukan di istana-istana para raja. 1. Selama perayaan bulan ke-8, yaitu selama setengah bulan Nargasirarsa yang terang, seperti juga selama festival terang bulan pada bulan Kartika, seperti juga festival musim semi Cairta. Para wanita kota besar maupun kota kecil biasanya mengunjungi wanita-wanita dalam harem raja di istana kerajaan. Para pengunjung ini akan mendatangi kamar-kamar para wanita dari kediaman para seli raja tersebut. Karena mereka telah saling mengenal, mereka akan menghabiskan malam untuk saling berbincang-bincang, melakukan kegiatan, olahraga, dan aneka hiburan, dan kemudian mereka akan pergi pada pagi hari. Dalam acara semacam itu, seorang wanita pelayan raja yang sebelumnya mengenal seorang wanita yang diinginkan oleh sang raja harus mendekati wanita tersebut. Ketika si wanita itu akan pergi, si pelayan raja akan membujuk dan merayunya untuk melihat-lihat keindahan bagian-bagian istana. Bahkan sebelum berlangsungnya festival-festival ini, si pelayan raja sudah harus mulai menjalin hubungan yang akrab dengan si wanita, hingga ketika wanita itu datang ke festival berlangsung. Si pelayan raja dapat menunjukkan hal-hal yang indah di istana pada si wanita tanpa kesulitan. Si pelayan raja akan menunjukkan kepada si wanita lekung-lekung tanaman menjalar berwarna merah jambu, rumah kebun dengan lantai yang dihiasi aneka batu berharga, tempat berteduh yang dibentuk dari tanaman anggur, tulisan rahasia pada dinding istana, aneka gambar dan lukisan, hewan-hewan untuk olahraga, mesin-mesin, burung-burung,
kandang-kandang singa dan harimau. Ketika telah berduaan, si pelayan raja akan menjelaskan tentang cinta sang raja kepada si wanita. Ia juga akan menjelaskan betapa besarnya keberuntungan yang akan diraihnya jika ia bersedia menerima cinta sang raja. Si pelayan raja juga mengingatkan si wanita harus merahasiakan hubungan tersebut. Jika si wanita ternyata tidak menerima tawaran itu, si pelayan raja harus menenangkan dan menyenangkan si wanita dengan memberinya aneka hadiah yang indah sesuai kedudukan sang raja. Setelah menemaninya selama beberapa waktu, si pelayan raja mempersilahkan si wanita untuk pulang dengan iringan penyesalannya. 2. Atau setelah berkenalan dengan suami si wanita yang dikehendaki sang raja, istri-istri raja akan membujuk si wanita untuk mengunjungi mereka di kediaman mereka atau harem. Ketika si wanita datang ke harem, pelayan raja akan dikirimkan kepadanya untuk melaksanakan tugasnya seperti yang telah dijelaskan di atas. 3. Atau salah satu dari istri raja harus berkenalan dengan wanita yang sangat diinginkan sang raja dengan cara mengirimkan seorang pelayan wanitanya kepada si wanita. Setelah si pelayan wanita dari istri raja itu berhubungan akrab dengan si wanita, si pelayan wanita akan mengajak si wanita untuk datang mengunjungi istana kerajaan. Ketika si wanita berada di kediaman para istri raja atau harem, pelayan wanita raja akan dikirimkan untuk menemui si wanita dan melakukan hal seperti yang telah dijelaskan di atas. 4. Atau seorang istri raja akan mengundang si wanita yang dikehendaki sang raja untuk datang ke istana kerajaan, sehingga si wanita tersebut dapat menyaksikan pelaksanaan seni yang juga mahir dilakukan para istri raja. Setelah si wanita datang ke harem, seorang pelayan wanita raja dikirim untuk melakukan hal-hal yang telah dijelaskan di atas. 5. Atau seorang pengemis wanita yang bersekutu dengan istri raja. Si pengemis mendatangi si wanita yang dikehendaki sang raja. Kepada si wanita yang suaminya mungkin telah kehilangan kekayaan atau mungkin takut dengan sang raja, si pengemis mengatakan, permaisuri ini sangat berpengaruh terhadap sang raja. Selain itu, ia sebenarnya merupakan sosok wanita yang baik hati. Oleh karena itu, kita sebaiknya mendatanginya untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan mencari cara agar engkau dapat memasuki harem, dan permaisuri akan membereskan hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya padamu. Jika si wanita menerima tawaran ini, si pengemis wanita akan mengajaknya 2 atau 3 kali ke dalam harem. Selama si wanita berkunjung, istri raja akan memberikan perlindungannya. Setelah si wanita merasa senang dan merasa mendapat perlindungan, si wanita sekali lagi mengunjungi harem. Pelayan wanita sang raja akan dikirim untuk menemui si wanita untuk melakukan tindakan seperti tersebut di atas. 6. Apa yang telah dijelaskan di atas dalam kaitannya dengan si wanita yang datang ke harem karena takut terhadap sang raja. Hal itu juga berlaku untuk istri-istri yang ingin mengabdi kepada sang raja, atau mereka yang mendapat tekanan dari pejabat kerajaan, atau mereka yang miskin, atau mereka yang tidak puas dengan kedudukan mereka, atau mereka yang ingin menjadi orang terkenal, atau mereka yang ditindas oleh kasta mereka sendiri, atau mereka yang ingin
melukai teman-teman sekasta mereka sendiri, atau mereka yang menjadi mata-mata sang raja, atau mereka yang memiliki tujuan yang lain yang hendak mereka dapatkan. 7. Terakhir, jika seorang wanita yang dikehendaki oleh sang raja itu hidup bersama lelaki yang bukan merupakan suaminya, maka sang raja akan membuat alasan tertentu untuk menangkap si wanita, yang kemudian dijadikan budak sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Si wanita lantas ditempatkan di dalam harem. Sang raja dapat pula mengirimkan utusan khususnya untuk mendatangi suami dari istri yang dikehendaki sang raja. Dengan berbagai alasan, sang utusan akan terlibat dalam pertengkaran dengan suami si wanita. Sang raja lantas memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan si wanita dengan tuduhan sebagai istri dari musuh kerajaan. Melalui cara ini si wanita bisa ditempatkan di dalam harem. Dengan demikian, berakhirlah penjelasan mengenai cara-cara untuk mendapatkan istri dari lelaki lain secara sembunyi-sembunyi. Cara-cara untuk mendapatkan istri dari lelaki lain seperti yang dijelaskan di atas, terutama dilakukan di istana-istana para raja. Namun, seorang raja tidak seharusnya memasuki kediaman orang lain, karena Abira, raja kota, dibunuh oleh seorang tukang cuci ketika masih berada di dalam rumah orang lain. Dengan cara yang sama, Jayasana, raja Kashi, dibunuh oleh komandan pasukan kavalerinya. Tetapi menurut adat kebiasaan beberapa negara, terdapat beberapa fasilitas bagi sang raja untuk bercinta dengan istri-istri lelaki lain. Di negara bagian Andhra, anak perempuan yang baru saja menikah akan memasuki harem raja dengan aneka hadiah pada hari ke-10 pernikahannya. Setelah sang raja berhubungan badan dengannya, wanita muda itu akan dipulangkan. Di negeri Vatsya Gulma, istri para pejabat tinggi kerajaan mendatangi sang raja pada malam hari untuk melayaninya. Di negara bagian Vaidarbha, para istri cantik dari penduduk akan melewatkan waktu sebulan di dalam harem raja dengan alasan untuk menunjukkan perasaan sayang mereka pada sang raja. Di negeri Aparataka, penduduk mempersembahkan istri-istri mereka yang cantik sebagai upeti kepada para menteri atau sang raja. Terakhir, di negara bagian Saurashtra, para wanita kota dan desa memasuki harem kerajaan guna bersenang-senang dengan raja, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Terdapat 2 syair yang menyatakan tentang hal itu sebagai berikut. Cara-cara di atas dan cara-cara lainnya merupakan cara yang dilakukan pada negara-negara bagian yang berbeda oleh para raja berkenaan dengan istri orang lain. Tetapi seorang raja yang telah menyejahterakan rakyatnya dalam hati mereka masing-masing, hendaknya tidak sekali-kali melakukan hal tersebut. Seorang raja yang telah menaklukkan 6 musuh umat manusia akan menjadi penguasa segenap bumi ini. Bab 6. Tentang wanita-wanita dalam harem kerajaan dan tentang menjaga istri sendiri. Para wanita penghuni harem kerajaan tidak dapat melihat atau bertemu dengan sembarang lelaki karena mereka dijaga dengan ketat. Mereka juga tidak dapat memperoleh kepuasan yang mereka inginkan, mengingat suami mereka satu-satunya harus berbagi dengan banyak istri lainnya. Karena hal ini, di antara mereka sendiri saling memberikan kenikmatan
dengan berbagai cara yang akan dijelaskan sebagai berikut. Setelah mengenakan pakaian yang mirip pakaian lelaki untuk putri-putri pelayan mereka, atau kepada teman-teman wanita mereka, atau para pelayan wanita mereka, mereka kemudian bersenang-senang. Untuk bersenang-senang itu mereka menggunakan umbi-umbian, akar, atau buah-buahan yang memiliki bentuk menyerupai linggam. Atau mereka berbaring di dekat patung gambaran lelaki dengan linggam yang berdiri tegak. Beberapa orang raja yang ingin menunjukkan kasih sayangnya menggunakan obat-obatan tertentu untuk membuat mereka mampu menikmati banyak istri dalam semalam. Hal itu semata-mata mereka lakukan untuk memuaskan keinginan para istrinya tersebut, meski barangkali mereka sendiri tidak terlalu bernafsu. Raja-raja lainnya menikmati dengan penuh cinta dengan istri-istri yang mereka sayangi, sementara yang lainnya mengencaninya hanya karena jadwal giliran mereka saja. Cara seperti itu telah umum dilakukan di negeri-negeri timur. Hal yang dijelaskan perihal cara untuk mendapatkan kenikmatan pada wanita juga berlaku untuk lelaki. Dengan bantuan para pelayan wanita mereka, para wanita di dalam harem kerajaan umumnya dapat menyelundupkan lelaki ke dalam ruang mereka dengan cara menyamarkan lelaki tersebut dengan mengenakan pakaian wanita. Para pelayan wanita mereka serta para putri dari para pengasuh mereka yang mengetahui rahasia mereka akan keluar dari harem guna mendapatkan lelaki dan menyelundupkannya ke dalam harem. Mereka akan membujuk para lelaki agar mau datang ke harem dengan menyatakan jika para lelaki itu akan mendapatkan berbagai keuntungan jika mau melakukannya. Mereka juga menjelaskan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk masuk dan keluar dari istana dan meyakinkan mereka bahwa penjagaan yang tidak ketat. Para penjaga kerap lengah dan tidak teratur melakukan penjagaan. Juga perihal sangat sedikit orang yang bisa memasuki harem. Namun mereka tidak boleh membujuk lelaki-lelaki itu dengan mengatakan hal-hal yang bohong, karena hal itu bisa menjadi bencana bagi para lelaki itu sendiri. Sementara untuk para lelaki itu sendiri, lebih baik untuk tidak memasuki harem, sekalipun hal itu mudah untuk mereka lakukan, mengingat banyak bahaya yang akan mereka hadapi di sana. Namun jika sang lelaki tetap ingin melakukannya, berbagai hal akan mereka lakukan, yaitu pertama-tama, ia harus memastikan bahwa ada cara masuk dan keluar cukup mudah. Apakah harem itu dikelilingi dengan rapat oleh taman untuk bersenang-senang? Apakah harem itu dikelilingi pagar? Apakah para penjaga harem sering lengah? Atau apakah sang raja sedang melawat ke luar negeri dan kemudian jika ia dipanggil wanita penghuni harem, ia harus berhati-hati mengapati lokasinya dan masuk melalui jalan yang ditunjukkan kepadanya. Jika sang lelaki bisa mengatasi masalah-masalah itu, ia dapat mengunjungi harem itu setiap hari dengan alasan yang dibuat-buat atau dengan cara lainnya, seperti menjalin persahabatan dengan para penjaganya dan menyatakan tertarik dengan
pelayan wanita dari harem yang mungkin telah mengetahui rencana itu, dan yang menjadi tempat bagi sang lelaki untuk menumpahkan kekecewaannya jika ia tidak bisa memuaskan nafsunya. Terakhir, sang lelaki harus menggunakan cara seorang perantara untuk dapat memasuki harem dan harus berhati-hati untuk mengenali mata-mata raja. Jika seorang perantara tidak memiliki akses ke harem, maka sang lelaki akan berdiri di suatu tempat di mana wanita yang dicintainya serta berhasrat menikmatinya itu dapat terlihat. Jika tempat itu terdapat penjaga raja, sang lelaki harus menyamarkan dirinya menjadi seorang pelayan wanita dari wanita penghuni harem yang akan mendatangi sang lelaki dalam penyamaran atau yang melewati tempat itu. Jika si wanita melihatnya, sang lelaki harus membiarkan si wanita untuk mengetahui perasaannya melalui tanda-tanda dan isyarat yang dibuatnya, dan hendaknya sang lelaki memperlihatkan gambar si wanita, benda-benda yang memiliki makna ganda, rangkaian bunga, dan cincin-cincin. Secara hati-hati ia harus menafsirkan jawaban-jawaban yang diberikan si wanita, baik melalui kata-kata atau tanda-tanda isyarat, dan kemudian mencoba untuk masuk ke dalam harem. Jika sang lelaki sangat yakin bahwa si wanita akan datang ke suatu tempat tertentu, ia akan menyembunyikan diri dan menunggu di tempat itu. Pada saat yang ditentukan, ia akan masuk bersama si wanita ke dalam kamarnya dengan menyamar sebagai salah seorang pengawal si wanita. Sang lelaki juga dapat masuk dan keluar dari harem dengan cara bersembunyi di dalam ranjang lipat, bersembunyi di bawah kain penutup tempat tidur, atau membuat tubuhnya tidak kasat mata dengan menggunakan obat-obat luar, di mana salah satu resepnya adalah sebagai berikut: jantung ichneumon, buah dari labu panjang atau tumbaki, dan mata seekor ular yang semuanya dibakar tanpa mengeluarkan asap. Abunya ditumbuk halus dan kemudian dicampur dengan air. Dengan mengoleskan campuran ini pada kedua mata, seorang lelaki dapat membuat dirinya tidak terlihat. Cara lain agar tidak terlihat orang lain diresepkan oleh brahmana-brahmana, dhyana, dan yogasira. Selain itu, lelaki dapat masuk ke dalam harem selama perayaan bulan ke-8 pada bulan Nagasirsa, dan selama festival terang bulan ketika para pelayan wanita harem semuanya sibuk, atau ketika mereka sedang kebingungan. Prinsip-prinsip berikut ini merupakan penjelasan mengenai hal tersebut, yaitu masuknya para lelaki muda ke dalam harem dan keluarnya mereka dari sana biasanya terjadi bersamaan dengan dibawa masuknya berbagai barang ke dalam kediaman para selir raja tersebut, atau ketika barang-barang sedang dikeluarkan dari dalam harem, atau ketika sedang dilangsungkan festival minum, atau ketika para pelayan wanita sedang dalam keadaan terburu-buru, atau ketika tempat tinggal para istri raja tadi sedang diubah atau diganti, atau ketika para istri raja itu sedang mengunjungi taman-taman atau ke pekan-pekan raya, atau ketika para istri raja sedang kembali ke kediaman mereka setelah dari taman-taman atau pekan-pekan raya, atau yang terakhir,
ketika sang raja sedang bepergian atau sedang melakukan perjalanan panjang. Para istri raja yang tinggal di harem tersebut mengetahui rahasia satu dan lainnya, dan karena mereka memiliki tujuan yang sama, mereka saling membantu untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut. Seorang lelaki muda yang berhubungan badan dengan mereka semua, dan sang lelaki juga sudah mereka kenal, dapat meneruskan hubungan itu dengan mereka semua selama hubungan tersebut tetap dirahasiakan dan tidak bocor keluar. Kini di negara bagian Aparatika, para wanita kerajaan tidak dilindungi dengan baik. Akibatnya banyak lelaki muda yang dimasukkan ke dalam kediaman para istri raja itu dengan bantuan wanita-wanita yang memiliki akses ke dalam istana. Para istri raja di negara bagian Abira memuaskan diri mereka dengan para penjaga atau pengawal harem yang menyandang nama para ksatria. Para wanita kerajaan di negara bagian Vatsya Gulma membawa masuk lelaki ke dalam harem bersama para wanita pembawa pesan mereka. Di negara bagian Vaidarba, anak-anak lelaki dari para istri raja itu dapat memasuki harem sesuka hati mereka untuk berhubungan badan dengan istri-istri raja itu, kecuali dengan istri raja yang merupakan ibu kandung mereka sendiri. Di istri raja, para istri raja juga dapat dinikmati oleh teman dan sanak saudara mereka sekasta. Di negara bagian Gandaki, para istri raja bisa ditiduri oleh kaum Brahmana, kawan-kawan, para pelayan, dan budak-budak mereka sendiri. Di negara bagian Samdawa, para pelayan, anak-anak angkat, dan orang-orang lain yang seperti mereka mengencani wanita-wanita yang ada di kediaman para istri raja tersebut. Di negara bagian Himalaya, para lelaki warga kota yang menginginkan petualangannya akan menyuap para penjaga harem untuk dapat memasukinya dan bersenang-senang dengan para wanita penghuni harem. Di negara bagian Vanya dan Kalmia, para Brahmana dengan sepengetahuan sang raja memasuki harem dengan alasan memberikan bunga kepada para istri raja yang tinggal di sana dan berbicara dengan mereka dari balik tirai. Dari pembicaraan tersebut bisa berlanjut dalam hubungan badan di antara mereka. Yang terakhir, para wanita di dalam harem raja Prajya menyembunyikan seorang lelaki muda dalam harem untuk kemudian dinikmati 9 atau 10 wanita penghuni harem. Demikianlah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para istri orang lain. Karena alasan-alasan itu, seorang lelaki hendaknya menjaga istrinya sendiri baik-baik. Para penulis masa lampau mengatakan bahwa seorang raja harus memilih penjaga haremnya dari lelaki yang terbebas dari nafsu seksual dan telah teruji dengan baik. Tetapi meski lelaki seperti itu telah terbebas dari nafsu semacam itu, namun karena perasaan takut atau rakus, ia dapat menyelundupkan atau menyebabkan orang lain memasuki harem. Oleh karena itu, Gonika Putra berpendapat bahwa raja harus menempatkan lelaki-lelaki penjaga harem yang telah teruji bahwa mereka terbebas dari nafsu seksual, ketakutan, dan keserakahan untuk menjaga kediaman istri-istrinya. Yang terakhir, Vatsyayana mengatakan
bahwa di bawah pengaruh dharma, orang-orang dapat diperkenankan menjadi penjaga harus melalui seleksi untuk mendapatkan mereka yang bebas dari keinginan nafsu kebinatangan, ketakutan, keserakahan, dan dharma. Para pengikut bab Brahvya mengatakan bahwa seorang lelaki harus membuat istrinya berteman dengan seorang wanita muda yang kemudian akan menceritakan kepada si lelaki tentang rahasia-rahasia orang lain. Dan dengan demikian, si suami dapat mengetahui dari wanita muda itu perihal kesucian istrinya. Tetapi Vatsyayana mengatakan, karena orang-orang jahat selalu berhasil dalam urusan wanita, seorang lelaki tidak boleh membiarkan istrinya yang lugu menjadi rusak karena pengaruh wanita jahat. Hal-hal berikut adalah penyebab kerusakan kesucian seorang wanita. 1. Selalu sibuk dengan urusan masyarakat dan duduk bersama dengan banyak orang. 2. Bebas dari ikatan. 3. Kebiasaan yang longgar dari suaminya. 4. Keingintahuannya untuk berhubungan dengan lelaki lain. 5. Ketidakhadiran suaminya dalam jangka waktu lama dan terus-menerus. 6. Tinggal di negeri asing. 7. Rusaknya cinta dan perasaannya yang disebabkan oleh suaminya. 8. Berteman dengan wanita-wanita yang bebas. 9. Kecemburuan dari suaminya. Berikut syair mengenai hal itu. Seorang lelaki yang cerdik dengan belajar dari sastra tentang cara mendapatkan istri-istri dari lelaki lain tidak dapat dibohongi dalam kasus istrinya sendiri. Namun demikian seharusnya tidak seorang pun menggunakan cara-cara ini untuk menggoda istri-istri orang lain, karena mereka tidak selalu berhasil. Selain itu, hal itu seringkali menimbulkan bencana dan juga rusaknya dharma dan arta. Buku ini yang dimaksudkan untuk orang-orang baik dan untuk mengajarkan mereka tentang cara menjaga istri mereka sendiri. Hendaknya jangan digunakan untuk mendapatkan istri-istri dari lelaki lain.